Ketika Nabi menemui putrinya, Fatimah, ia selalu mengecup keningnya, sehingga pada hari wafat Rasulullah, Fatimah mengetahui bahwa ajalnya sudah dekat karena beliau tidak mampu lagi mengecup keningnya saat Fatimah masuk kamar. Lihatlah bagaimana interaksi Nabi dengan putrinya. Khusus bagi anak gadis, sesungguhnya ia sangat membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Jika ia tidak mendapatkannya, ia akan mencarinya di luar rumah. Jangan sampai Anda menyesal kemudian hari ketika semuanya telah terjadi. Andalah yang paling bertanggung jawab. Tentu ini bukan suatu alasan bagi para pemudi, namun berilah ia kelembutan, kasih sayang, persahabatan, dan keakraban. Sebelum Rasulullah keluar kota, beliau selalu menengok Fatimah terlebih dahulu, dan ketika kembali, ia langsung masuk rumah Fatimah dahulu. Lihatlah, seorang nabi yang juga memposisikan dirinya sebagai seorang ayah. Beliau selalu memperhatikan putrinya. Ketika Ali bin Abi Thalib mendatangi Nabi untuk meminang putrinya Fatimah, beliau masuk rumah dan tidak berbicara, bahkan terus memandangi tanah. Maka Nabi berujar kepada Ali, "Apa yang membuatmu datang, wahai Ali?" "Tidak ada apa-apa, wahai Rasulullah," jawab Ali. "Sepertinya engkau datang untuk meminang Fatimah?" tanya Rasulullah. "Benar ya Rasulullah," jawabnya. "Apakah engkau memiliki sesuatu untuk menikah?" tanya Rasul lagi. "Tidak, wahai Rasulullah." "Bukankah engkau mempunyai baju perang yang engkau pakai untuk berperang?" "Benar, namun ia tidak berharga apapun, wahai Rasulullah. 400 dirham saja." Nabi menjawab, "Saya nikahkan engkau, wahai Ali, dengan syarat engkau harus memperlakukan dengan sebaik-baiknya." Inilah contoh dari Nabi, seorang ayah yang tidak meminta sederet daftar perabot rumah tangga waktu pinangan. Nabi juga menunjukkan kepada kita bahwa beliau tidak membeli seorang suami yang berada, namun Nabi membeli seorang menantu yang tidak mempunyai banyak harta, tetapi ia adalah menantu yang konsekuen dengan kata-katanya. Beliau tahu bahwa menantunya itu akan menjadi penjaga bagi putrinya. Lihatlah sikap Nabi sebagai seorang ayah. Pada saat pernikahan putrinya, setelah beliau mengantarkan kedua mempelai ke rumah mereka, beliau berkata kepada Ali, "Jangan bicara apapun sebelum saya datang kepadamu." Ali pun duduk di sisi rumah, sedang Fatimah di sisi yang lain. Tak berapa lama Nabi datang dan berkata, "Ulurkan tanganmu, wahai Ali." "Ulurkan tanganmu, wahai Fatimah." Nabi menggenggam tangan mereka berdua. Lihatlah bagaimana sikap Nabi sebagai ayah untuk mengatasi detik-detik pertama putrinya yang diselimuti rasa malu. Beliau memegang tangan kedua mempelai dan meletakkan kedua tangan itu satu di atas yang lain. Rasa takut dan deg-degan saat-saat pertama pun hilang. Beliau melakukan hal ini karena keimanan. "Ya Allah, sesungguhnya Fatimah adalah putriku, orang yang paling aku cintai. Ya Allah, sesungguhnya Ali adalah saudaraku." Lihatlah bagaimana beliau mensifati menantunya dan orang yang paling aku cintai. Ya Allah, berilah keberkahan kepada keduanya. Berilah keberkahan atas apa yang menimpa keduanya, dan kumpulkanlah keduanya dalam kebaikan. Wahai Ali, letakkan tanganmu pada kepala Fatimah dan ucapkanlah bersamaku, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syariha wa syarima jabaltaha alaih. Ya Allah, sungguh saya memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang dibawa sejak lahir, dan saya berlindung kepadamu dari kejahatan dan kejahatan yang dibawa sejak lahir. Wahai Ali dan Fatimah, berdirilah bersama-sama dan sholatlah 2 rakaat. Kemudian Nabi keluar. Ketika sampai pintu, beliau berkata, "Aku titipkan kalian berdua kepada Allah, dan aku tinggalkan kalian berdua kepadanya."